Oke, nah di sini Dr. Debri itu ingin meminta kami, para residen itu mengajarkan sedikit tentang bagaimana sih mindset teman-teman dokter umum tentang obat-obatan psikiatri. Maksudnya mindsetnya itu gimana? Jadi selama ini kan mungkin teman-teman baru mengerti, apalagi sudah lewat skills lab, mungkin sudah pernah mendengar-dengar tentang obat-obatan psikiatri. Tapi mungkin dari pola pikir teman-teman semua, gampangannya kalau misalnya ini pasien psikotik, dapatnya antipsikotik. Kalau pasien ini depresi, dapatnya antidepresi. Kalau misalnya pasien ini cemas, dapatnya anti-ansietas atau anti cemas. Kalau pasien manik, dapatnya mood stabilizer dan lain sebagainya. Pasti eh, kebanyakan dari terutama preklinik, mahasiswa-mahasiswa preklinik kebanyakan seperti itu. Saya pun dulu seperti itu. Namun memang di sini kita harus merubah mindset kita. Kenapa sih kita harus merubah mindset kita? Karena memang obat-obatan psikiatri ini kompleks sekali. Bahkan menurut survei, obat-obatan psikiatri ini merupakan salah satu obat paling kompleks dibandingkan dengan mata pelajaran, dibandingkan dengan prodi-prodi yang lainnya. Karena pengikatan dari obat-obatan ini sangat sangat banyak, maka dari itu jatuhnya nanti tidak bisa mengatakan bahwa oh kalau kita psikotik dapatnya antipsikotik, hanya antipsikotik saja, nggak bisa saklek seperti itu. Kemudian kalau kita depresi, oh pasti dapatnya antidepresan saja. Nggak bisa seperti itu. Makanya dokter Debbie pun menulis di bawah sini. Bentar, aku pakai laser point. Ini ada lasernya ya, kelihatan ya. Kepustakaan terbaru menyebutkan bahwa pembagian kategori tersebut sudah kurang valid ya, karena memang tadi saya bilang banyak sekali ke banyak sekali kegunaan dari satu jenis obat-obatan. Nggak bisa kita menggunakan satu obat-obatan hanya untuk saklek untuk pengobatan satu jenis penyakit saja, terutama di psikiatri. Tuh. Bahkan terapi-terapi dari prodi lain, katakanlah interna, sekarang mungkin lagi ada diteliti juga seperti antibiotik atau anti nyeri juga bisa digunakan untuk terapi adjuvan sebagai psikiatri. Maka dari itu memang pembagian ini kurang valid, namun tidak apa-apa, tetap dihafalkan, tetap dibiasakan dengan pembagian ini, karena itu cukup membantu juga. Nah, yang kita harus rubah mindsetnya. Jadi pertama untuk ini kita harus mengetahui dulu jenis-jenis obat-obatan psikiatri sesuai yang mindset yang basicnya dulu. Ya pertama ya antipsikotik. Mungkin teman-teman ada yang pernah tahu antipsikotik nama obatnya lah. Contohnya apa aja misalnya? Salah satu aja mungkin. Satu aja nama obatnya, preparatnya apa? Haloperidol, dokter. Haloperidol, benar. Haloperidol. Pernah tahu mungkin haloperidol ini antipsikotik yang golongan apa gitu, sudah pernah dengar? Generasi 1 kalau nggak salah. Oke, berarti sudah cukup familiar dengan haloperidol ini ya. Tadi siapa? Sania namanya? Ini Sania. Ya, benar. Halo. Aska, dokter. Oke, Aska ya. Oke, Aska. Berarti kalau Aska sudah tahu ada generasi 1, berarti Aska tahu ada generasi 2. Nah, Aska tahu nggak perbedaan antipsikotik generasi 1 dan generasi 2? Kalau yang generasi 1 untuk gejala-gejala positif, kalau yang generasi 2 untuk gejala positif dan negatif. Tapi yang sekarang lini pertamanya yang generasi 2, kalau nggak salah, dok, yang atipikal. Tepat nggak tepat. Eh, generasi 1 untuk gejala positif, generasi 2 untuk gejala positif dan negatif. Dua-duanya untuk gejala positif. Masalahnya untuk gejala negatif sampai saat ini belum ada obat yang bisa mengobati. Nah, ini penting banget. Gejala positif sama negatif. Kalau gejala positif mungkin teman-teman paling gampang adalah halusinasi, kemudian waham. Kalau gejala negatif seperti penarikan diri dari sosial atau afek yang tumpul. Untuk gejala positif gampang kita obati dengan obat-obatan antipsikotik. Tapi untuk gejala negatif perlu teman-teman ketahui sampai sekarang
belum ada obat nih yang bisa memastikan untuk kita berikan terus gejala negatifnya berkurang. Karena semacam dilema. Justru pemberian antipsikotik ini yang niatnya kita adalah untuk menghilangkan gejala positif, justru malah meningkatkan gejala negatif kita, dan itu akan terjadi sebenarnya pada dua-dua obatnya. Namun memang benar, karena antipsikotik generasi 1 ini adalah kita sebutnya antipsikotik yang generasi 1, jadi konvensional kita sebutnya. Jadi kalau nanti ada istilah antipsikotik tipikal, kemudian generasi 1 atau neuroleptik, itu obat antipsikotik sama ya. Neuroleptik yang konvensional itu berarti ya antipsikotik yang lama. Nah, karena memang itu lama, jadi sebenarnya ini adalah obat yang pertama kali dibuat, obat yang pertama kali diuji coba, sehingga ya pasti punya banyak sekali ke efek samping, punya banyak sekali kekurangan. Salah satu efek samping yang tidak bisa kita bendung ya memang salah satunya gejala negatif, yang dilematik sekali. Semakin kita berikan, semakin bisa muncul gejala negatifnya. Yang kedua, ada yang tahu mungkin efek samping antipsikotik yang paling mungkin paling parah, misalnya bisa dikatakan seperti itu. Ada yang tahu? Clue-nya badannya kaku-kaku, belakangnya sindrom, singkatan tuh bentukannya. Ada yang tahu? Aku mau nunjuk tapi nanti pada yang tadi aja deh. Siapa tadi? Wakilnya, siapa? Sania, coba. Efek samping antipsikotik yang mungkin termasuk cukup jadi pusat perhatian juga kalau kita memberikan antipsikotik. Badannya kaku-kaku, itu apa namanya, Sania? Halo? Halo? Suara saya Sania masuk? ke toilet. Oh, Sania ke toilet. Yang jawab nih siapa? Ellen Josephine Ya, namanya. ya dok. Neuroleptic malignant syndrome bukan dok? Neuroleptic malignant syndrome, benar. Tapi sebelum itu ada. Jadi bedanya neuroleptic malignant syndrome ini dia lebih tahap tinggi lagi, nanti itu sudah masuk ke gawat daruratan psikiatri. Jadi efek sampingnya memang bisa sampai ke kematian. Perbeda yang saya maksud tadi adalah extrapyramidal syndrome. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar EPS atau extrapyramidal syndrome. Gejalanya mulai dari kaku-kaku atau kita sebut distoni, kemudian ada gejala seperti Parkinson atau Parkinsonisme, badan kaku seperti robot. Nah, untuk tadi Ellen bilang sindrom SNM itu sindrom neuroleptik maligna, itu perbedaannya dia lebih setingkat lebih atas, kaku-kaku juga, tapi ada semacam dia sampai suhu tubuhnya sampai meningkat, kemudian kakunya parah, dan ini sampai bisa menyebabkan gangguan kematian juga, gangguan mengancam nyawa juga. Makanya nanti ini disebut kedaruratan psikiatri. Makanya untuk penting sekali mengetahui psikofarmakologi dasar, kapan sih kita aman memberikan antipsikotik ini, kapan sih kita memberikan aman, kapan sih indikasi pemberian antipsikotik ini, kapan sih kita tidak bisa memberikan ini, dan kalau misalnya kita berikan antipsikotik ini muncul gejalanya, apa yang harus kita lakukan, itu penting sekali. Oke, antipsikotik tadi generasi 1, generasi 2. Nah, generasi 1 ini memang memiliki efek samping cenderung lebih banyak. Nah, maka dari itu terus kemudian peneliti membuat suatu antipsikotik lanjutannya. Pertama kali yang dibuat yaitu clozapine. Clozapine itu adalah antipsikotik generasi 2 yang pertama kali dibuat. Namanya karena satunya konvensional, yang ini ya tidak konvensional, sudah terbaru, harapannya efek sampingnya lebih sedikit. Kita sebutnya atipikal, kemudian generasi 2, ya sama neuroleptik juga, tapi generasi 2 dan atipikal. Perbedaannya, reseptor yang diikat. Pertama, kalau generasi 1 hanya murni mengikat dopamin D2 saja. Jadi reseptor itu dopamin ada banyak. Yang diikat ini dopamin yang khusus D2-nya saja.
dopamin itulah yang membuat kita muncul gejala positif kalau pada pasien. Semakin tinggi dopaminnya, muncullah itu gejala positif seperti halusinasi dan waham. Nah, pada generasi 2, selain pengikatan dopamin ini, dia juga mengikat salah satu reseptor serotonin, yaitu 5-HT2A. Nah, harapannya jika pengikatan serotonin ini yang reseptor khusus 5-HT2A ini, efek samping dari EPS bisa kita bendung. Efek samping selain dari EPS, efek samping dari antipsikotik lain seperti peningkatan kalau ada efek samping kayak ginekomasti, jadi payudara membesar, kemudian keluar cairan dari puting payudara pada pengkonsumsi obat-obat antipsikotik, yaitu sebabnya ya karena kita memberikan obat-obatan antipsikotik itu. Nah, dengan obat generasi 2 ini harapannya obat-obat karena pengikatan dari serotonin itu nanti efek samping seperti EPS bisa kita kurangi, walaupun memang tetap aja ada beberapa obat generasi 2 yang tetap menyebabkan gejala EPS. Oke, perkenalan sedikit tadi antipsikotik generasi 1 dan generasi 2. Nah, untuk generasi 2, selain clozapine, mungkin ada yang tahu nggak? Sering banget disebut nih obat generasi 2 dari antipsikotik. Selain clozapine, aku udah sebut clozapine tadi. Kalau antipsikotik 1, haloperidol. Kalau antipsikotik generasi 2 apa? Selain clozapine. Risperidon, benar banget. Itu sering banget kita dengar obat risperidon ini, walaupun ada banyak sekali selain itu. Dan perlu diketahui juga untuk risperidon sampai saat ini adalah pemberian first drug of choice untuk pemberian obat-obatan skizofrenia atau antipsikotik lainnya. Kenapa? Perlu diingat, first drug choice atau lini pertama pemberian obat-obatan itu bukan berarti efikasinya tinggi, bukan. Tapi justru dicari yang efek sampingnya paling rendah. Clozapine sama risperidon, kuatan clozapine untuk mengobati psikotik. Tapi efek sampingnya banyakkan clozapine. Makanya kita coba berikan dengan yang efek sampingnya sedikit dulu, yaitu risperidon dulu, turun ke bawah lama-lama, nanti akhirnya sampai kalau resisten ke clozapine. Gitu. Antipsikotik kira-kira seperti itu. Ini adalah nggak bisa tak turunin. Nah, ini adalah contoh dari obat-obatan antipsikotik. Yang atas generasi kedua, yang bawah generasi pertama. Benar tadi, kalau yang generasi pertama haloperidol, generasi kedua risperidon. Nah, ini yang saya sebut tadi ekstrapiramidalnya. Efek ekstrapiramidal. Ekstrapiramidal itu artinya adalah gerakan-gerakan yang involunter. Makanya muncul bedanya sama piramidal. Kalau piramidal itu mengatur gerakan volunter, kalau ekstrapiramidal gerakan yang involunter. Kalau terganggu di sistem piramidal, ya kita tidak bisa menggerakkan badan. Nah, tapi kalau yang terkena adalah sistem ekstrapiramidalnya, malah badan ini bergerak tidak sesuai apa yang kita inginkan. Makanya kalau pada orang terkena ekstrapiramidal, badannya jadi kaku, kemudian atau kakinya bergerak sendiri, matanya mendelik ke atas, seperti itu. Nah, kita lihat ini ada beberapa perbedaan. Nah, untuk yang tipikal, haloperidol sama chlorpromazine, ekstrapiramidalnya jauh lebih tinggi. Dia merah. Jadi, kalau diberi ini, kemungkinan orang mengalami ekstrapiramidal lebih tinggi. Chlorpromazine juga, tapi memang tidak begitu separah haloperidol, karena dia pengikatannya cukup beda, lebih kompleks dari haloperidol. Mungkin bisa dipelajari nanti. Ada buku yang akan saya rekomendasikan, teman-teman bisa baca juga. Cukup menarik juga bukunya. Nah, kalau kita lihat untuk yang lainnya, ini tidak begitu parah ekstrapiramidalnya. Namun risperidon memang cukup punya efek ekstrapiramidal yang daripada yang lainnya. Nah, terus kemudian dari efek sedasinya, kita lihat untuk antipsikotik ini punya berbagai macam pemilihan antisedasi. Jadi kalau misalnya kita yang saya bilang tadi, yang namanya pemberian obat itu ada art-nya, ada the art of prescribing atau seni dalam meresepkan obat. Tergantung pasien ini kita ingin apakan sih target terapi kita. Kita ingin buat dia mungkin lebih tenang, kita ingin buat dia gejala positifnya cepat hilang, kita ingin buat dia mungkin biar sekalian tidak gendut,
ada juga terapi-terapi yang spesifik untuk itu. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari obat-obat antipsikotik yang membuat pasien lebih tenang, gampang tidur, ya berikan obat antipsikotik yang cenderung memberikan efek sedasi. Ada pilihannya seperti quetiapin, olanzapin, atau CPZ juga bisa diberikan. Nah, terus ada lagi efek samping yang memiliki kenaikan berat badan. Kalau pada orang yang sudah terlihat, orang misalnya skizofrenia sudah terlihat gemuk, kemudian ada riwayat diabetes mellitus, ya kalau kita kasih obat-obatan yang cenderung menyebabkan weight gain, ya tentu tidak bagus bagi dia, malah bisa komplikasi ke penyakit-penyakit metabolik lainnya. Makanya pilihlah obat-obatan yang tidak mengandung efek samping weight gain yang terlalu tinggi. Ini juga hiperglikemi, kemudian efek-efek antikolinergik. Ini efek samping hipotensi ortostatik itu kayak misalnya jadi perubahan tekanan darah yang mendadak, nanti menyebabkan, biasanya kalau teman-teman pernah mengalami misalnya dari tidur atau dari duduk ke berdiri terus tiba-tiba wajahnya kayak penglihatan tuh kayak burem blank sebentar, itu yaitu yang namanya hipotensi ortostatik, suatu fenomena hipotensi ortostatik. Nah, kalau obat-obatan antipsikotik memang kadang-kadang juga bisa menyebabkan hal tersebut lebih sering, terutama pada obat-obatan yang mengikat alfa-2, yaitu contohnya CPZ, risperidone pun juga, tapi tidak separah obat-obatan golongan yang generasi pertama. Gitu. Oke. Untuk yang antipsikotik dulu, ada pertanyaan dulu nggak untuk yang antipsikotik? Jadi kita modelnya gini aja ya, kalau ada pertanyaan langsung, silahkan raise hand aja. Untuk antipsikotik dulu, ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Lanjut. Oke. Lalu yang kedua, selain antipsikotik, kita mengenal antidepresan. Antidepresan ini, ya sesuai namanya, ya berarti fungsinya untuk mencegah depresi sebenarnya. Tapi sekali lagi, tolong ubah mindset-nya, nanti tidak semua obat-obatan antidepresan hanya untuk mencegah depresi. Antidepresan, ada yang tahu mungkin salah satu contoh obatnya apa? Ada? TCA, Dok. Apa? TCA? Sorry, apa tadi? Halo? Tricyclic acid, Dok. Tricyclic, oke, obat-obatan tricyclic. Boleh. Ada yang lebih spesifik namanya mungkin? Nama spesifik buat obat-obatan antidepresan? Udah lewat fase neurologi mungkin, blok neurologi, fungsinya mungkin buat anti nyeri juga. Anti nyeri. Bisa dibuat mungkin nyeri-nyeri yang saraf atau nyeri post herpetik misalnya buat setelah herpes. Pernah dengar namanya amitriptilin, pernah dengar? Salah satunya amitriptilin, itu salah satu obat golongan trisiklik. Terus yang pertama, bukan generasi pertama, kita sebutnya penggolongannya namanya SSRI kita sebutnya. Jadi selective serotonin reuptake inhibitor, dia fungsinya memang selektif ke menghambat reuptake dari serotonin. Yang paling sering didengar mungkin namanya fluoxetine. Pernah dengar nggak nama fluoxetine? Ini hujan-hujan enak banget ya hawanya ya. Enaknya tidur. Fluoxetine ada yang pernah dengar? Iya, Dok.
Oke. Fluoxetine itu merupakan golongan SSRI dan ini antidepresan yang paling sering digunakan. Dan dia juga yang saya sebut tadi first drug choice juga, sama seperti risperidon. Ya penyebab ya karena dia seperti tadi punya efek samping yang lebih sedikit daripada obat-obatan yang lainnya. Sorry agak berisik, ini hujannya deras banget di sini. Oke. Nah, ini contoh golongan antidepresan. Ini uh, yang ini, yang atas ini, yang saya kasih ini namanya SSRI tadi saya bilang, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Contohnya ada banyak, salah satunya fluoxetine, ada juga sertralin, ada juga citalopram. Nah, ini SSRI inilah yang nanti bakal sering digunakan untuk antidepresan. Walaupun SSRI ini fungsinya bukan hanya untuk depresi, tapi bisa digunakan untuk anti cemas atau ansiolitik kita sebutnya. Maka dari itu, ubah mindsetnya, tidak hanya obat-obatan kalau misalnya orang cemas, ya belum tentu diberikan anti cemas. Malah terapi utamanya adalah SSRI atau ansiolit atau antidepresan. Ini adalah salah satu contoh antidepresan. Oke, ini contoh antidepresan lain yaitu SNRI, Serotonin Norepinephrine Reuptake Inhibitor. Jadi untuk depresi sendiri memang penyebabnya adalah jadi kalau gangguan mood, kalau misalnya kita ngomongin psikotik tadi, ngomongin skizofren, yang berperan penting memang dopamin. Tapi kalau kita ngomongin gangguan mood seperti depresi atau manik, penyebab utamanya adalah 3 monoamin. 3 monoamin itu ya serotonin, dopamin, sama norepinefrin. Nah, maka dari itu obat-obatannya biasanya berhubungan dengan serotonin, norepinefrin, dan satu lagi dopamin. Tapi untuk dopamin spesifiknya adalah cara kerjanya nanti akibat dari ini. Jadi serotonin sama norepinefrin sendiri punya mekanisme khusus untuk meregulasi dopamin, sehingga efek sampingnya nanti harapannya dopamin, serotonin, sama norepinefrinnya akan stabil. Kalau misalnya dia depresi, berarti ya serotonin, dopamin, norepinefrinnya rendah. Tapi kalau manik, serotonin, dopamin, norepinefrinnya tinggi. Kita perlu stabilkan di tengah-tengah. Kalau orang depresi, kita perlu naikkan serotoninnya sampai pas di tengah, istilahnya seperti itu. Caranya macam-macam. Pertama dengan yang tadi SSRI bisa, terus dari SNRI bisa, sama obat-obatan antidepresan yang lainnya. Nah, ini sudah ngurut sebenarnya. Kapan sih kita memberikan obat-obatan antidepresan pilihan pertamanya apa sih? Yang ya urutnya dari atas. Pertama memang SSRI dulu. Setelah SSRI kalau misalnya nggak bisa atau kurang bisa berefek, nanti kita turun ke bawah, yaitu yang ke trisiklik dulu. Habis trisiklik, kalau masih nggak bisa, baru kita turunkan ke bawah lagi, ke atipikal, kemudian ke MAOI, atau tetrasiklik ada lagi, obat-obatan tetrasiklik. Pertama boleh SSRI, boleh SNRI, tapi kalau SNRI ini agak mahal, jadi paling sering digunakan nanti SSRI. Itu untuk antidepresan. Oke. Untuk antidepresan ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke yang anti ansietas. Dok, izin bertanya. Ya. Di saat itu ada yang psikostimulan, itu jadi first line-nya tetap SSRI atau SNRI? Tetap SSRI dan SNRI, tetap itu. Itu adalah first line-nya. First line-nya tetap SSRI dan SNRI. Seperti itu. Ini nanti bakal jarang digunakan untuk depresi. Mulai dari sini nih, SSRI dulu, kemudian SNRI, tapi ke sini dulu ya, ini atipikal harusnya di bawahnya. Jadi habis SSRI sama SNRI ke trisiklik dulu, habis itu baru ke bawahnya boleh MAOI, boleh atipikal, boleh tetrasiklik. Boleh yang psikostimulan juga. Tuh. Baik, terima kasih dok. Ya. Oke, ada lagi untuk antidepresan? Oke, saya lanjut ya ke anti ansietas. Oke.
Di sini anti-ansietas nggak begitu dijelas. Ada ini anti-ansietas nih. Nah, obat-obatan anti-ansietas mungkin teman-teman jangan salah. First drug of choice dari anti-ansietas bukan obat anti-ansietas itu sendiri. First drug of choice-nya justru malah antidepresan, yaitu SSRI dan SNRI. Kenapa? Sekali lagi, first drug of choice adalah karena memiliki efek samping yang paling sedikit, sedangkan anti-ansietas atau ansiolitik yang kita sebut sebagai biasanya benzodiazepin itu punya efek samping yang ketergantungan, jadi punya efek ketergantungan lebih parah. Jadi gampangannya, kalau misalnya pasien sembuh dengan cemasnya tapi tergantung sama obat itu untuk tidur kan sama aja nggak bagus. Maka kita coba berikan dengan obat-obatan antidepresan dulu. Namun memang antidepresan ini pada cemas, efeknya akan berefek nggak langsung sehari, 2 hari, 3 hari, tapi bisa berminggu-minggu, bahkan bisa sampai 2 minggu. Jadi orang harus sabar kalau anxiety atau cemas terus mau minum obat antidepresan ini, nggak boleh hanya minum 1 hari 2 hari, malah nanti punya efek samping jelek. Jadi harus diminum terus, jadi harus diedukasi ya, nanti kalau ada pasien dengan seperti itu diedukasi juga. Kalau meminumnya memang harus lanjut sampai 2 minggu, karena efeknya baru akan terasa setelah 2 minggu. Sebelum 2 minggu tidak mungkin, bahkan insya Allah nggak bakal terasa itu efeknya, malah justru menyebabkan efek samping lainnya. Seperti itu. Nah, baru yang kedua, bisa digunakan benzodiazepin kalau ansietasnya parah banget, contoh pada gangguan panik. Ada beberapa jenis ansietas. Ada anxiety yang ngambang sifatnya seperti generalized anxiety disorder, itu ambang ansietasnya nggak begitu tinggi, makanya diberikan antidepresan nggak apa-apa. Tapi kalau pada gangguan panik itu kan cemasnya kalau mau di skala tuh udah sampai hampir 100, jadi pasien merasa mau mati, merasa berada di ujung tanduk. Nah, perlu diberikan anti-ansietas yang seperti benzodiazepin ini agar pasiennya benar-benar tenang. Terutama yang paling kita sering dengar alprazolam, clobazam bisa diberikan. Seperti itu. Dan apalagi untuk benzodiazepin ini punya efek samping yang hipnosis atau punya efek samping yang cukup tinggi. Jadi biasanya pasien sangat suka dengan obat-obatan ini karena kan biasanya gejala utama dari pasien yang cemas itu kan pasti adalah sulit tidur, biasanya sulit mulai tidur. Makanya pasien suka banget pakai obat-obatan benzodiazepin ini, dan justru nanti jadi ketergantungan, dan lama-kelamaan malah ya cemasnya hilang, tapi akhirnya tergantung sama obatnya, akhirnya cemas lagi. Jadi semacam lingkaran setan, nggak bagus juga. Hati-hati juga dalam resepkan ini. Nanti untuk peresepannya biasanya ada titrasi ke bawah, jadi namanya tapering off untuk benzodiazepin ini. Jadi misalnya kalau pasien kita evaluasi sudah mungkin tidurnya sudah cukup bagus, kita akan kurangi separuh, lalu kurangi minggu depan kita kurangi separuh lagi, minggu depan bisa kita coba off-kan, seperti itu. Jadi ada namanya tapering off. Kayak gitu. Oke, anti-ansietas sudah, tapi ingat, lini pertama anti-anxiety adalah SSRI dan SNRI, bukan benzodiazepin, bukan golongan anti-ansietas yang lainnya. Oke, terus kemudian ada namanya mood stabilizer. Namanya mood stabilizer bukan anti-manik sebenarnya, tapi namanya memang lebih dikenal sebagai mood stabilizer. Fungsinya adalah tidak hanya, namanya mood stabilizer, jadi tidak hanya menurunkan mood, tapi menstabilkan mood juga. Jadi kalau misalnya manik tadi hubungannya adalah monoamin, yaitu serotonin, dopamin, dan norepinefrin yang terlalu tinggi, selain dia sudah diturunkan, kemudian distabilkan. Makanya ini digunakan untuk pasien bipolar. Kenapa semua pasien bipolar, baik itu yang episode manik maupun episode depresi. Katakanlah pada pasien depresi, terus kita hanya berikan antidepresan saja, padahal dia bipolar ya, kemudian dia ada di fase ini, itu yang kita sebut sebagai antidepresan indus manik. Jadi niatnya kita mengobati depresinya,
kita kasih obat antidepresan, malah muncul maniknya. Awalnya dia lemas, akhirnya dia menggebu-gebu, semangat banget, senang banget, nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, dan lain sebagainya. Makanya kalau pada pasien bipolar, ingat kalau misalnya diagnosanya sudah bipolar, terapi utamanya adalah mood stabilizer dulu. Mau dia episodenya manik, mau dia episodenya depresi, mau dia episode campuran, terapi utamanya adalah mood stabilizer. Katakanlah dia bipolar, oke, mood stabilizer episode apa? Episode katakanlah depresi, kasih antidepresan dengan gejala psikotik atau tanpa gejala psikotik. Kalau dengan gejala psikotik, tambahkan antipsikotik. Tanpa gejala psikotik, tidak perlu antipsikotik. Nah, tapi kalau dia bipolar, episode gini manik, ya sudah, berikan aja mood stabilizer itu sudah cukup, karena dia sifatnya sudah menurunkan mood dan dia akan menstabilkan moodnya di tengah-tengah. Kalau antidepresan tidak punya efek samping untuk menstabilkan mood, jadi efeknya malah bisa menaikkan mood. Nah, untuk mood stabilizer sendiri dibagi jadi 3 jenis. Yang pertama, mood stabilizer murni, yang kita sebut hanya ada satu, yaitu lithium, atau pernah dengar mungkin chlorlithium. Ini adalah mood stabilizer murni yang fungsinya hanya memang untuk stabilizing mood, tidak punya efek samping lain. Dan sampai saat ini sistem cara kerjanya sangat kompleks sekali. Bahkan peneliti pun kadang nggak paham kok bisa sih mood stabilizer ini bisa menurunkan mood. Beda sama obat-obatan lain yang sudah tahu cara pengikatan reseptornya. Kalau lithium ini pengikatannya lebih mengikat gene expression, kemudian mengikat protein yang kompleks sekali. Tapi ini entah kenapa kok sangat manjur sekali untuk menurunkan dan menstabilkan mood. Yang pertama, jadi mood stabilizer murni yaitu lithium. Nah, yang kedua ada namanya mood stabilizer yang kita sebut sebagai mood stabilizer antikonvulsan. Jadi antikonvulsan yang digunakan bisa untuk digunakan sebagai mood stabilizer juga. Contohnya asam valproat, kemudian lamotrigin, kemudian karbamazepin. Nah, ini ketiga ini semuanya kan sebenarnya obat-obatan mungkin pernah dengar untuk kejang ya, untuk epilepsi, pasien-pasien yang antikonvulsan, anti kejang. Nah, tapi untuk mood stabilizer juga bisa. Maka dari itu saya bilang tadi, kompleks sekali obat-obatan psikiatri ini bisa digunakan untuk apapun. Asam valproat atau di sini namanya divalproex ini asam valproat, ada yang rilisnya cepat, ada yang extended release. Kemudian ada lagi lamotrigin, ini nggak tertulis di sini, ada lagi karbamazepin. 3 ini, itu yang kedua. Yang ketiga, mood stabilizer antipsikotik. Jadi antipsikotik juga punya efek mood stabilizer. Nah, mungkin tadi teman-teman lihat di sini loh, kok ini obat-obatan antipsikotik yang bawah ini, tapi kok di bagian mood stabilizer, karena memang obat antipsikotik bisa digunakan untuk mood stabilizer juga. Seperti itu. First drug of choice-nya tentu pertama adalah lithium kalau kita ingin menurunkan mood. Tapi sekali lagi ini adalah the art of prescribing. Jadi seni dalam meresepkan. Tergantung kita targetnya apa sih? Kita targetnya mau pasien mau jadi apa sih? Ya nanti obatnya akan menyesuaikan target kita. Maka dari itu mengetahui psikofarmakologi dasar slide-nya Dr. Debri ini nanti penting banget. Nanti teman-teman juga akan saya berikan rekomendasi buku yang teman-teman boleh dibaca, bagus banget karena itu sangat bagus banget untuk kita lebih lebih pede dalam meresepkan obat-obatan antipsikiatri, obat-obatan psikiatri ini, kayak gitu. Oke, ini masih ini lamotrigin ada nih, lamotrigin ada di sini. Oke, untuk mood stabilizer ada pertanyaan? Dokter izin bertanya. Oke. Kalau mood stabilizer yang antikonvulsan digunakan pada situasi apa ya, Dok? Terima kasih. Oke. Pertanyaannya bagus. Kapan sih kita memilih mood stabilizer? Pada kondisi apa sih? Sebenarnya ada yang oke, aku tunjukkan slide lain ya. Ini ada yang namanya penggunaan mood stabilizer dalam beberapa kasus bipolar. Bentar, aku tunjukkan slide lain. Wait.
Oke. Yang bertanya siapa namanya, sorry? Sherina, Dok. Oke, Serina. Nah, lihat, ini adalah lini pertama nih penggunaan obat-obatan untuk mood stabilizer. Ini pada kasus yang depresi. Ini adalah pada kasus yang mania. Ini semua dari ISBD, International, intinya Himpunan Bipolar Disorder Dunia gitulah. Nah, kita lihat. Ini udah aku share screen ya. Oke, wait. Bentar. Masih. Nah, kita lihat di sini. Aduh. Nah, kita lihat. Lini pertamanya ternyata sama loh, Serina. Lithium bisa kita pakai, asam valproat bisa kita pakai. Jadi memang penggunaannya itu tergantung situasi. Seperti gini, katakanlah, oke, aku dapat pasien di apa namanya, di RSJ katakanlah, kemudian pasien ini bipolar yang manik, adanya apa ya? Adanya lithium sama asam valproat. Kamu sebenarnya boleh pilih dua-duanya, nggak ada masalah. Cuman memang ada efek samping lain dari lithium yang kurang disukai oleh beberapa klinisi, yaitu yang ke arah ginjal, tapi itu pun akumulasi. Jadi kalau misalnya sudah kelama-lamaan pakai lithium, lama-lama akan menyerang ginjal. Jadi biasanya klinisi akan memilih asam valproat. Tapi ada juga yang klinisi yang percaya bahwa enggak gitu. Pertama harus lithium dulu, baru kalau nggak cocok lithium baru aku coba asam valproat. Jadi pertanyaan Serina jawabannya adalah kembali ke seni lagi. Dua-duanya adalah lini pertama, Serina. Kalau kita ngomongin lithium sama asam valproat, bukan kasusnya manik loh ya, bukan depresi. Jadi ya suka-suka kita, itu adalah keinian kita, ke apa ya, ke kepercayaan kita sebagai klinisi nanti. Seperti itu. Nggak ada indikasi tertentunya, nggak ada. Yang jelas dua-duanya lini pertama loh, lithium sama asam valproat ini. Tuh. Gitu kira-kira Serina. Nggak ada indikasi tertentu gitu, nggak ada. Oh iya, Dok. Terima kasih, Dok. Oke, tapi bedanya ini kan yang manik. Nah, kita lihat yang depresi. Yang depresi beda nanti lini pertamanya. Nah, kalau depresi kita lini pertama pakai lithium, tapi lihat asam valproat di Valproex masuknya ke lini kedua. Nah, jadi kalau misalnya bener kasusnya manik, ya nggak apa-apa kamu pakai asam valproat. Tapi kalau kasusnya depresi, jangan kamu kasih mood stabilizer yang asam valproat. Nggak cocok, karena dia stabilasinya dari atas, nggak mau dari bawah. Sedangkan lithium sedangkan lithium dia bisa menstabilisasi dari bawah. Tapi kita bisa gunakan anti-konvulsan mood stabilizer yang lain, yaitu lamotrigine. Sama-sama anti-konvulsan, hampir sama-sama asam valproat. Tapi lamotrigine bisa dari bawah. Bisa buat depresi. Dan sama aja, kamu boleh pilih dua-duanya. Nggak ada ketentuan khusus seperti itu. Itu Herina ya. Murni Iya, seni dalam prescribing, seni dalam meresepkan seperti itu. Oke, kembali ke slide-nya Dr. Debri. Oke. Ada lagi pertanyaan mungkin? Ini sudah masuk ke mood stabilizer, bentar lagi kelar. Oke, lanjut aja. Nah, ingat, jadi nanti kalau misalnya pasiennya bipolar, terapi utamanya adalah mood stabilizer. Kita lihat episodenya apa. Kalau manik ya sudah mood stabilizer aja. Kalau depresi tambahkan antidepresan. Kita lihat apakah dengan psikotik gejalanya. Kalau tanpa psikotik tidak perlu diberikan antipsikotik. Kalau dengan psikotik berikan antipsikotik. Ya, yang apa? Yang first drug choice-nya dulu, risperidon dulu. Boleh seperti itu. Atau kalau misalnya risperidon nggak ada, baru ke bawahnya. Boleh pakai olanzapin, quetiapin, lalu boleh pakai golongan generasi pertama, boleh-boleh aja. Ada tergantung seni persepan masing-masing. Itu ya untuk jenis-jenis pengenalan obat.
jenis pengenalan obat sudah selesai. Nah, tadi kenapa sih kok pengklasifikasian tadi antipsikotik, antidepresan, mood stabilizer, anti-ansietas itu kok kenapa sih kok sudah kurang valid? Ya karena tadi saya bilang, tadi yang saya jelaskan kan semua indikasinya banyak ya, tumpang tindih semuanya. Terus sasaran kita itu mulai ke gejala, jatuhnya bukan buat diagnosa, tapi diagnosa ini punya gejala apa, sasaran kita di situ. Misalnya pada pasien skizofrenia yang sudah remisi, dia punya gejala cemas, sah-sah aja kita memberikan anti cemas, sah-sah saja. Karena sasaran kita adalah simptomnya. Terus tambah lagi banyak sekali obat-obatan yang baru. Jadi sekarang itu bahkan yang tadi saya bilang obat-obatan antibiotik aja sudah digunakan loh untuk adjuvan sebagai psikiatri. Kemudian obat-obatan anti nyeri kayak meloxicam bisa loh digunakan untuk adjuvan psikiatri, untuk anti psikotik gitu. Dan istilah-istilahnya juga membingungkan, jadinya kurang valid. Nah, jadi daripada ya kita harus tahu juga basicnya, klasifikasinya. Tapi selain itu, kita harus tahu yang namanya psikofarmaka. Makanya psikofarmaka ini penting sekali. Psikofarmaka ini ya perjalanan farmakologi dan mekanismenya untuk gangguan-gangguan psikiatri. Jadi ini penting sekali teman-teman untuk difahami, dimengerti, biar tidak saklek banget, biar tidak nanti pas teman-teman mungkin ya, nanti masih dokter umum ya, katakanlah kerja di puskesmas misalnya, terus di puskesmas itu aku udah ngerasain obat-obatan psikiatri itu sedikit banget gitu jenisnya, jadi kita nggak leluasa memberikan obat-obatan itu. Katakanlah kita mau memberikan resep ini, nggak ada, nah kita harus langsung tahu, oh berarti bisa nih pakai ini, oh bisa nih pakai ini, karena memang tadi cara kerja itu kompleks banget dan bisa digunakan untuk berbagai macam situasi. Simulasi kasus, misalnya datang pasien skizofrenia, misalnya datang pasien depresi murni, terus dia biasanya minum fluoxetine, katakanlah antidepresan, terus kita memberikan fluoxetine, oh nggak ada obatnya, adanya cuman risperidone misalnya. Karena risperidone punya efek samping antidepresan juga, punya efek samping mood stabilizing juga, berikan risperidone nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi nggak saklek hanya antidepresan aja. Gitu. Oke. Nah, gimana sih teman-teman cara mempelajari psikofarmaka itu? Jadi teman-teman harus tahu nama-nama obat. Jadi makanya tadi saya perkenalkan nama-nama obat, karena teman-teman harus tahu preparat itu artinya nama-nama obat. Bukan hanya nama obatnya, tapi kalau bisa sampai merek-mereknya. Karena kadang-kadang nanti ada yang namanya Haldol, berarti mereknya haloperidol. Kemudian ada lagi namanya nanti Sandepril, berarti itu isinya maproxylen misalnya. Jadi ada beberapa merek yang ada satu obat aja generik, nanti berbagai macam mereknya. Dan teman-teman juga harus tahu dosisnya juga. Kemudian penting banget mengetahui aksi farmakologisnya. Ini penting banget, jadi ini bakal saya highlight nih. Ini aksi farmakologis ini penting banget. Karena tadi kalau sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mengganti obat-obatan yang nggak ada, teman-teman harus bisa tahu. Kemudian indikasinya sama aplikasi klinisnya teman-teman harus tahu. Nah, terus kemudian efek sampingnya sama interaksi obatnya. Nah, misalnya tadi pasiennya skizofrenia, kemudian dia katakanlah hamil, menyusui, atau mungkin gemuk misalnya. Nah, kita harus tahu kapan kita memilih. Kita harus tahu nih, oh kita pakai obat yang ini deh. Oke, kita pakai obat yang ini deh. Kita harus tahu seperti itu. Oke. Gitu cara mempelajarinya. Terus kemudian ini ada Dr. Debri membuat panduan klinis dalam kita menterapi suatu psikofarmaka. Jadi di Dr. Debri ini menyingkatnya dengan 6D. Pertama, memang kita perlu tahu diagnosis. Jadi diagnosis ini adalah nomor 1. Pertama, kita harus tahu diagnosis dulu. Diagnosis harus mantep banget. Karena kalau diagnosis saja salah, kita memilih terapi pasti salah. Jadi kalau nanti teman-teman nggak hanya psikiatri, semua bagian, mantapkan diagnosa, mantapkan anamnesis, mantapkan pemeriksaan fisik,
diagnosa jelas dengan diagnosa bandingnya, lalu baru bisa menentukan obat-obatannya, drug selection-nya. Terutama kalau di bagian psikiatrinya nanti. Jadi kalau misalnya kita salah diagnosa aja, kita pilih terapinya salah, malahnya adalah depresi yang bipolar sebenarnya, bukan depresi yang major depression, bukan yang unipolar. Kita hanya berikan antidepresan saja, ya justru malah dia menyebabkan pasiennya manik, soalnya pasien punya kecenderungan bipolar. Kecuali kalau kita sudah yakin, oh ini hanya major depression, hanya depresi yang unipolar saja, diberikan antidepresan ya nggak apa-apa, tanpa diberikan mood stabilizer. Kayak gitu. Diagnosis kita tahu, kita bisa menentukan drugnya, kita bisa menentukan terapinya, terus tentukan dosisnya. Setelah itu kita bisa menentukan durasinya. Kapan sih kita memberikan obat ini? Kita katakanlah pasien baru pertama kali datang. Nggak mungkin kita langsung berikan terus dalam kurun waktu 1 bulan. Pasti kan kita ingin mengetahui perkembangannya dengan obat ini berhasil nggak sih, atau ada efek samping apa nggak sih, seperti itu. Nah, tentukan dulu. Oke, misalnya pasien pertama datang, oke mungkin 3 hari dulu lah, suruh balik lagi ke sini buat aku ngecek perkembangannya, atau 7 hari dulu lah, gitu. Atau mungkin karena teman-teman udah tahu kalau antidepresan ini akan bekerja setelah 2 minggu, oke 14 hari lah berarti aku berikan antidepresannya, nanti habis itu pasien tak suruh kontrol. Terus tak lihat lagi efek-efeknya, apakah sudah merespon obatnya, atau bahkan malah menyebabkan efek samping tertentu. Nah, kalau sudah menyebabkan efek samping tertentu, atau mungkin sudah, katakanlah pengobatan sudah lama banget, sudah bagus obat-obatannya, saatnya kita mendiskontinuasi obatnya. Jangan lupa juga berdialog dengan pasien, menanyakan, gimana Kak, apa sih yang kamu rasakan sekarang, perbandingannya dari saat kamu dulu datang dengan sekarang, apa sih yang kamu rasakan dulu, mungkin kamu merasa emosian, sekarang setelah minum obat ini gimana sih? Atau sebelum minum obat kamu nggak merasakan suatu efek samping ini, tapi setelah minum obat kamu kok mulutnya mungkin rasanya kering ya, atau perutnya kok rasanya jadi mulus-mulus ya, terus kita jelaskan, oh itu efek samping obat ini, nggak apa-apa, itu nggak berbahaya. Jadi jangan lupa berdialog juga dengan pasien, kayak gitu. Nah, ini yang Dr. Debri inginkan teman-teman itu mempelajari buku-buku ini loh. Nah, kalau saya saran, teman-teman cukup baca nanti, coba baca yang ini. Teman-teman cukup baca yang ini, Stahel Essential Psycho ini. Baca aja coba yang bab 5 yang antipsikotik, langsung di bagian obat-obatannya. Teman-teman di sini langsung jelas banget obat ini tuh pengikatannya ke ini toh, jadi dia menyebabkan ngantuk. Obat ini tuh mengikat reseptor ini toh, jadi dia menyebabkan dopaminnya turun. Obat ini mengikat ini toh. Itu nggak usah baca dari bab 1, langsung aja bab 5, langsung cari yang bagian obat-obatan yang ada gambar, nanti ada gambar kayak buletan terus ada reseptor-reseptornya itu. Dan ini bukunya kayak fun banget gitu. Ada e-booknya juga, kalau mau nanti mungkin wakilnya bisa tak kasih, nanti teman-teman dibagiin gitu satu grup. Belajar dari sini enak banget ini ya, seperti itu. Jadi nanti gitu ya, kalau mau, ini hanya pengantar, ini kan hanya psikofarmakologi dasar. Untuk jelasnya nggak mungkin saya bisa menjelaskan dalam satu kuliah ini. Lebih teman-teman harus otodidak belajar sendiri, banyak-banyak bertanya juga sama teman-temannya, sama residen juga boleh nanti waktu koas sih, tapi atau nanti kalau misalnya ada pertemuan selanjutnya dengan misalnya papasan dengan residen dengan apa gitu, boleh tanyakan tentang obat-obatan ini, seperti itu. Oke, itu sekian dari saya. Tapi tadi sih Dr. Farah ini katanya mau nambahin sesuatu, katanya. Silahkan Dr. Farah, tadi katanya mau nambahin pengalaman-pengalaman di RSJ gitu katanya Dr. Farah. Silahkan Dr. Farah. Oke, terima kasih Dokter Adi. Jangan ditutup dulu ya slide-nya. Oh, jangan biar share screen dulu. Oke, wait. Bentar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dokter Adi atas kesempatannya. Tadi udah dijelaskan panjang lebar dengan baik sekali dan lengkap oleh Dokter Adi tentang psikofarmaka dari bagian psikiatri.
Kalau saya di sini mungkin hanya menambahkan sedikit saja. Bentar Kak. Mana sih Kak? Oke. Ini ya Kak ya? Oh ini Kak, ada. Ini? Bisa slideshow nggak? Oke, next di. Gantian ya jadi asisten. Anjir. Nah, ini kalau teman-teman selain melihat kalau nggak mau terlalu banyak melihat yang stahel, itu bisa juga buka di Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran. Jadi yang tahun 2015. Kalau kita punya seperti Kapita Selecta. Kalau Kapita Selecta kan untuk seluruh penyakit ya. Kalau kita punya PNPK 2015. Jadi di situ sudah ada semua penyakit-penyakit gangguan jiwa ditambah dengan terapi-terapi apa, lini pertamanya apa, lini keduanya apa, lini ketiganya apa, jadi sudah lengkap. Bukan yang itu di yang PNPK 2015. Nanti kalau mau juga bisa WA ke saya untuk mendapatkan PNPK 2015 atau bisa juga di-download di Google udah bisa. Ini terus tadi ada pertanyaan ya, kapan litium sama asam valproat digunakan? Nah, kalau menurut PNPK itu, litium dan asam valproat itu sama-sama lini pertama. Cuman memang benar kata Dokter Adi tadi, kalau misal kita memberikan suatu pengobatan, itu kita harus lihat kondisi dari pasiennya sendiri. Lalu kita lihat juga apakah efek-efek samping yang mungkin terjadi pada pasien ini. Kalau litium itu biasanya untuk pasien-pasien dengan gangguan ginjal itu harus hati-hati. Nah, kalau untuk asam valproat itu biasanya lebih aman karena tidak perlu dipantau untuk kadarnya. Kalau litium itu sebenarnya untuk maksimalnya itu harus dipantau untuk kadar litium itu sendiri. Kalau tidak, dia akan menyebabkan bisa hipotiroid, bisa gangguan jantung, dan lain-lain. Nah, untuk di sini Dokter Adi tadi menjelaskan tentang atipikal antipsikotik dan tipikal antipsikotik. Kalau biasanya pengalaman saya bekerja di RSD dan juga bekerja di puskesmas, itu yang paling sering ada itu adalah risperidon dan clozapine kalau untuk atipikal. Risperidon bisa 1 mili, 2 mili, ataupun 3 mg. Kalau untuk clozapine bisa 25 mg atau 100 mg. Itu semuanya biasanya sudah tersedia di puskesmas kalau kalian nanti internship atau mungkin stase kesehatan masyarakat itu bisa dilihat di puskesmas. Untuk tipikal antipsikotik, haloperidol dan chlorpromazine itu adalah obat-obat wajib di puskesmas. Biasanya haloperidolnya ada yang 5 mg, chlorpromazine-nya ada yang 100 mg. Nah, ini tadi saya juga mau menambahkan kalau ada namanya terapi untuk pada saat pasien akut. Jadi kalau pada saat pasien akut ataupun ada kegawat daruratan psikiatri, misalnya dia datang ke puskesmas atau datang ke RSJ, itu ada injeksi. Nah, jadi selain obat-obat oral ini juga ada obat-obat injeksi. Contohnya obat-obat injeksi yang ada di puskesmas itu kalau yang tipikal itu adanya haloperidol sama chlorpromazine. Nah, biasanya yang sekarang banyak itu adalah haloperidol injeksi. Kalau chlorpromazine dulu itu memang sering disuntikan, namun karena efek samping hipotensi ortostatiknya itu sangat banyak untuk prevalensinya, jadi biasanya lebih sering digunakan sekarang itu adalah injeksi haloperidol 5 mg IM. Jadi kalau injeksi tipikal antipsikotik itu IM, intramuskular ya, jadi haloperidol ataupun chlorpromazine-nya IM. Terus, kalau ada kegawat daruratan psikiatri seperti misalnya pasien yang ngamuk, atau mau membakar rumah, atau agitasi, yang lain-lain dibawa ke puskesmas ataupun ke rumah sakit, yang pertama harus kita lakukan yaitu adalah amankan diri kita dulu, amankan lingkungan, amankan pasiennya. Nah, setelah itu bukan langsung diberikan injeksi antipsikotik, tetapi harus dibujuk dulu, kalau bisa dibujuk dulu pasien itu untuk meminum obat secara oral.
kalau pasiennya mau meminum obat secara oral, kita tidak perlu memberikan injeksi antipsikotik. Tapi kalau pasiennya sudah memang tidak bisa diajak kompromi ataupun tidak kooperatif, itu sudah bisa diberikan injeksi antipsikotiknya haloperidol ataupun klorpromazin IM. Nah, pada PNPK 2015 itu juga bisa dilihat nanti teman-teman di situ bisa lihat terapi dari fase akut skizofren, terapi dari fase akut skizoafektif, terapi dari fase akut ataupun fase rumatan dari gangguan bipolar. Contohnya misalnya kalau kita injeksi haloperidol, dosisnya 5 mg intramuskuler itu diulangnya berapa lama? Misalnya diulangnya setiap setengah jam, dosis maksimumnya per hari berapa. Atau kalau pasien-pasien yang sudah agitasi banget, atau kalau kami lihat PAN skornya itu atau skor agitasinya itu lebih dari 17 atau lebih dari 15, kita biasanya injeksinya haloperidol dengan injeksi diazepam. Nah, itu teman-teman di sini harus tahu, karena nanti pada saat intensif ataupun pada saat kalian sudah bekerja, itu di puskesmas ataupun di rumah sakit umum, ada poliklinik jiwa walaupun tidak ada psikiaternya. Jadi dokter-dokter umum lah yang akan menangani pasien-pasien jiwa tersebut. Oke, next di. Wait, ya. Kalau untuk antidepresan biasanya ada paling banyak itu adalah sertralin dan fluoxetine. Sertralin 50 mg dan fluoxetine-nya itu 20 mg biasanya. Itu. Ini diberikannya pagi hari karena juga efek sedatifnya juga sedikit. Jadi diberikannya juga pagi hari. Oke, next di. Nah, yang satu lagi yang paling sering di puskesmas itu adalah trisiklik antidepresan, amitriptilin 25 mg. Itu biasanya sering ada di puskesmas ataupun rumah sakit umum. Next. Oke, next di. Oke, next. Kalau pada manajemen bipolar, litium itu kadang ada, kadang enggak. Untuk preparatnya bisa 200 mg ataupun 400 mg. Kalau untuk asam valproat itu dia bisa ada yang extended release, ada yang 250 mg, ada yang 500 mg, atau ada yang asam valproat yang sirup. Jadi 200 mg per 5 ml. Jadi per satu sendok obat itu 250 mg. Oke, next. Kalau yang lain itu jarang banget ada di puskesmas. Oke, next. Next sampai 5 berapa D tadi di. Nah, seperti yang mungkin tadi Dokter Adi sudah jelaskan, kalau pasien yang kita berikan antipsikotik, antidepresan, mood stabilizer, ataupun obat-obatan psikotropika lain, ketika tidak berespon, apa yang harus kita evaluasi? Yang pertama itu diagnosisnya. Jangan-jangan obat yang kita berikan itu tidak sesuai dengan diagnosis pasien tersebut, makanya pasiennya masih gelisah atau masih ada gejala-gejala lain. Lalu yang kita lihat juga terapinya, terapi apa yang kita berikan. Jangan-jangan terapi yang kita berikan itu tidak sesuai dengan lini pertamanya atau lini keduanya, atau malah kontraindikasi dengan diagnosis yang sudah kita tegakkan pada pasien ini. Lalu dosisnya, dosis pertama, kalau pasien-pasien jiwa itu biasanya kalau dia baru pertama kali datang ke kita, itu diberikan dosis-dosis awal. Dosis awal itu adalah dosis kecil dulu. Nah, dosis kecil nanti akan baru dinaikkan sampai dosis optimal, nanti sampai dosisnya maintenance. Nah, nanti kalau dosis maintenance itu adalah dosis terkecil yang bisa mensupresi gejala-gejala sasarannya. Durasinya, nah durasi ini penting juga kita kasih tahu ke pasien maupun caregiver, karena kalau kita tidak memberitahu hal tersebut, misal nih pasiennya kita diagnosa skizofren yang seharusnya minum obatnya
seumur hidup, tetapi kita tidak beritahu kepada pasien ataupun caregiver bahwa semua obat yang kita berikan ini harus diberikan seumur hidup. Nah, pasien itu mungkin 2 minggu atau 1 bulan lagi itu nggak akan kembali lagi ke kita, karena dia pikir sudah perbaikan gejala, sudah baik, dan tidak perlu kembali lagi. Makanya komunikasi, informasi, dan edukasi ke pasiennya itu harus bagus. Jadi harus dilihat juga durasi, diskontinuasi. Nah, diskontinuasi ataupun deeskalasi ini dia akan juga misalnya pasien itu dia bilang kok saya obatnya banyak terus ya dok, apa seumur hidup ini saya diberikan obatnya seperti ini terus. Nah, nanti kita juga beritahu dialog kepada pasien ataupun caregiver bahwa obat-obat ini seiring dengan berjalannya waktu akan kita turunkan dosisnya, akan kita gantikan ataupun kita minimalisir sampai hanya obat atau 1 obat atau 2 obat yang bisa menekan gejala, itulah yang kita berikan kepada pasien ini selama seumur hidup, misalnya pada pasien-pasien skizofren. Itu. Jadi komunikasi dan dialog pada pasien-pasien jiwa dan caregiver ini sangat dibutuhkan, karena kalau nggak kita sampaikan itu bisa menyebabkan pasiennya tidak patuh minum obat. Nah, itulah pada aksis 4 nanti ada aksis 4 stresornya ketidakpatuhan minum obat gitu. Oke, untuk yang lain apa ada pertanyaan? Ini masih setengah jam ya Kak Farah, masih sampai jam 4 ya jadwalnya. Mungkin Jam bisa 4 masuk ya? sesi tanya jawab gitu ya, sesi diskusi gitu ya Kak Farah ya. Iya, boleh. Oke, Santai aja sih teman-teman di sini, kan kita juga bukan dokter Debri ya, mungkin kalau dokter Debri agak gimana gitu kalau bertanya kalau sama kita, kalau selagi kita bisa memberikan pengetahuan yang kami tahu di sini, kami bisa kasih tahu, bisa lewat chat ataupun raise hand ya. mungkin nanti itu ya, mungkin nanti kita ngasih tadi apa Kak, kamu ngasih apa Kak tadi, mau ngasih buku apa tadi? PNPK. Mungkin nanti si siapa tadi ya, si Shania bisa apa ya, kayak itu share WA-nya, nanti kita kirimin aja ya ke Shania ya, biar teman-teman juga baca. Iya dokter, maaf tadi sempat izin ke kamar mandi. Iya. Oke, sekarang masuk sesi tanya jawab, sesi diskusi ya, bukan tanya jawab. Oke, sesi diskusi biar kira kita kayak ujian gitu. Sesi diskusi, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya tentang ini ya, tentang obat-obatan terutama, tapi kalau misalnya di luar obat-obatan boleh juga ya Kak, mungkin ya Kak ya? Iya, boleh. Soalnya tadi aku tanya mereka itu loh Kak, beda gitu loh, apa skills lab dulu, terus kayak nggak terstruktur gitu loh kayaknya. Jadi mereka mungkin kurang apa ya, kurang terstruktur aja itunya nanti. Mungkin teman-teman ada yang bertanya apapun, terutama tapi ini ya obat, tapi boleh di luar itu juga boleh kalau ada pertanyaan. Silahkan. Di chat udah ada di. Apaan? Dari Feby. Di chat. Ya, di chat. Oh. Nah, kalau di chat itu ya Feby Gunawan ya. Izin bertanya kapan pasien diberikan psikoterapi saja atau psikoterapi dan psikofarmaka nih, Di? Oke, menarik. Silahkan dokter Farah aja. Aku apa dokter? Aku asistenmu katanya. Ini kalau udah sesi tanya jawab dibalik lagi, Di. Oh, balik lagi. Aku yang jadi asisten ya. Oke, nanti dokter Farah kalau kurang silahkan nambahin. Feby, Boleh. suaranya Feby, coba absen dulu suaranya Feby. Iya dokter. Oke, kapan sih diberikan berarti ini udah pernah dengar nih psikoterapi sama psikofarmakoterapi. Jadi gini Feby, yang namanya gangguan jiwa itu selalu etiologinya tidak lepas dari 3 hal. Mungkin teman-teman semua sudah pernah dengar. Biologi, psikologi, and social, disingkat menjadi biopsikososial. Itu adalah etiologi dari gangguan psikiatri yang semuanya pasti mencangkup tiga itu. Nggak mungkin hanya penyebabnya dari biologinya saja. Contoh genetik, biologi itu contohnya genetik, kemudian keturunan, neurotransmitter. Benar, kemudian kayak gangguan neurotransmitter, benar dokter Farah. Nggak mungkin hanya di situ toh.
tentu psikologis, jadi gimana sih cara pasien ini bereaksi terhadap suatu stres, bagaimana sih pasien ini menghadapi suatu masalah, itu sangat berpengaruh. Yang ketiga adalah sosial, gimana sih dia pola asuhnya dari kecil, gimana gak hanya keluarga, gimana dia mendapatkan perlakuan di lingkungannya, di sekolahnya mungkin waktu kecil, waktu muda mungkin dia pernah diputus pacar, atau pernah di PHK mungkin, atau pernah mendapatkan trauma psikologis seperti dia mungkin pernah menjadi korban kecelakaan maut misalnya. Ketiga hal ini akan beriringan satu sama lain. Nah, sebenarnya yang paling bagus adalah psikoterapi dan psikofarmaka digabung, karena psikofarmaka itu hanya untuk mengobati yang biologis aja, Feby. Sedangkan untuk psikososial belum bisa akan cenderung tidak akan berubah jika hanya kita obati secara psikofarmaka. Setelah kita berikan psikofarmaka, kita berikan psikoterapi untuk psikisnya pasien. Setelah diberikan psikoterapi, kita berikan koedukasi pada keluarga serta modifikasi keluarganya untuk faktor sosialnya. Karena keluarga adalah orang pertama kali yang berinteraksi dengan pasien. Gitu, Feby. Sebenarnya bagusnya tiga-tiganya, nggak bakal hanya diberikan psikofarmako saja, Feby. Pasti tiga-tiga ini harus diberikan. Selalu seperti itu. Baik itu pasien psikotik, diberikan juga psikoterapi. Kalau pada psikotik gini ya, karena orang-orang psikotik itu kan terganggu kita sebutnya RTA. RTA itu Reality Test Ability. Memang kita berikan psikoterapi yang sifatnya by insight ya, seperti kayak mungkin pernah dengar CBT misalnya, atau psikoterapi lainnya, psikoterapi kelompok, mungkin nggak bakal bisa, orang-orangnya kan psikotik ya, susah kita kendalikan. Tapi kita namanya ada psikoterapi suportif. Psikoterapi suportif itu dengan cara kita menunjukkan bahwa kita support ke kamu, itu sudah disebut sebagai psikoterapi. Gitu. Jadi yang paling tepat malah psikoterapi plus psikofarmaka plus modifikasi keluarga, gitu, Feby. Baik, terima kasih sekali dokter. Yuk, Farah ada tambahan mungkin? Iya, benar kata dokter Adi tadi. Jadi kalau pasien-pasien jiwa itu terapinya ada 3, biopsikososial. Kalau biologi kita intervensi dengan farmakologi, kalau psikologi kita intervensi dengan psikoterapi, bisa psikoterapinya suportif tadi kalau untuk dokter umum. Kalau yang untuk sosial kita bisa psikoedukasi ke keluarga dan pasien. Nah, selain psikoedukasi keluarga dan pasien, di sosial ini kalau di RSJ itu ada namanya rehabilitasi sosial. Jadi pasiennya itu seperti one day ambulatory. Jadi pasiennya bisa ke RSJ nanti untuk terapi vokasional, terapi kelompok, family terapi. Nah, ini gunanya untuk gejala-gejala negatif dari pasien-pasien yang asosial. Jadi pasien-pasiennya itu memang menghindari keadaan-keadaan ataupun kumpulan-kumpulan dari masyarakat. Nah, itu dia lebih asosial, jadi kita bisa berikan terapi sosial. Terapi sosialnya itu bisa di RSJ ataupun di puskesmas juga bisa. Nah, itu jadi kalau misalnya memang pasien-pasien itu sudah terdiagnosa dengan gangguan jiwa, biopsikososialnya itu harus diintervensi. Jadi tiga intervensi itu harus dilakukan. Minimal kalau untuk dokter umum itu psikoterapinya psikoterapi suportif. Gitu. Oke, tambahan dikit lagi buat Feby. Gini, Feb. Gini, ini baru sadar aku pertanyaannya, kapan diberikan psikoterapi saja? Oke, kalau diberikan psikoterapi saja malah ada kemungkinan, Feb. Jadi kayak misalnya, gini, kalau pasien ke psikolog periksanya bukan ke psikiater atau ke dokter umum, pasti psikolog nggak bakal memberikan psikofarmaka, jelas, karena psikolog bukan dokter, dia tidak bisa memberikan obat-obatan. Biasanya memang ada yang namanya batas kapan orang harus ke psikiater, kapan orang harus ke psikolog, yang kita sebut distress sama disability. Jadi kita lihat distressnya, distress itu adalah rasa tidak berdaya dari orang. Seberapa besar sih dia tidak berdaya dengan gejalanya saat ini, katakanlah dia cemas sampai dia benar-benar mempertanyakan kecemasannya dia, atau dia hanya, oke, aku kok cemas ya, kayaknya, aduh, gimana ya, aku harus apa, hanya sebatas itu saja. Dan yang kedua, disability. Seperti disability itu ya gangguan terhadap aktivitasnya sehari-hari, termasuk tidur. Kalau katakanlah disability-nya hanya sebatas, aduh, aku kok ngerjain ini jadi agak malas ya, atau aku kok
sulit konsentrasi tapi hanya sedikit saja, atau sampai benar-benar tidak bisa bekerja sama sekali, tidurnya sama sekali sangat-sangat terganggu sama sekali. Itu batasannya kapan kita harus ke psikolog, kapan ke psikiatri. Jadi kalau hanya mungkin ringan-ringan saja kita ke psikolog, dengan psikoterapi saja bisa, sebenarnya bisa. Tapi kalau terlalu berat sekali, memang ini wajib ke psikiatri, wajib kita intervensi dengan biologi, terapi biologis. Seperti itu, Feby. Batasannya ada di stres sama disability-nya itu ya, Feby ya. Itu. Oke, makasih pertanyaannya, Feby. Sangat menarik, pertanyaannya bagus banget. Lanjut lagi, ada pertanyaan lagi mungkin? Terima kasih, dokter. Izin bertanya, dokter. Apabila ingin mengetahui atau membaca kasus-kasus psikiatri, apakah dokter ada rekomendasi buku atau mungkin video edukasi seperti itu? Membaca kasus, kayak gimana ya, maksudnya gimana nih? Kayak ada ilustrasi kasus atau video kasus atau gimana nih? Iya dokter, karena kalau baca PPDGJ 3 saja kayak isinya hanya teori dan saya sulit untuk mengaplikasikan ke kasusnya. I know. Ini, aku selalu belajar lewat YouTube, Feb. Jadi, maksudnya gini kan, misalnya Feby baca PPDGJ, kemudian gimana sih di PPDGJ tertulis skizofrenia, katakanlah kataton misalnya, tapi Feby belum pernah melihat skizofrenia kataton tuh kayak gimana. Sebenarnya Feb, kalau Feby buka di YouTube, tinggal buka YouTube aja, aku sering banget kayak gini, buka YouTube, terus tulis aja skizofrenia kataton, langsung keluar loh orang-orang kataton. Atau Feby tulis skizofrenia paranoid, langsung keluar tuh gimana sih ilustrasi pasien-pasien yang gejala-gejala paranoid, kayak misalnya afeknya nanti dia tumpul, itu dikasih tahu di videonya itu. Banyak banget, Feb, sumpah. Bahkan ada ilustrasi tentang halusinasi auditorik. Coba ya, aku tunjukin ya, satu ya, misalnya ya. Ini ada orang buat, bagus. Ini bisa nggak sih share screen tapi video gitu? Bisa kan ya? Share screen video. Bisa harusnya. Oke, ini ke share screen nggak ini? Iya dokter, terlihat. Kedengeran. Nah, ini adalah, jadi orang Indonesia membuat suatu ilustrasi tentang halusinasi auditorik yang dialami oleh pasien-pasien skizofrenia. Dialami oleh Hai, bangun sekarang. Jangan, mimpimu belum selesai. Jangan angkat telepon itu. Angkat aja, kenapa dibuat susah? Hak kamu, angkatlah. Kalau itu penting, gimana? Kamu gak punya teman. Jangan, tapi terserah deh. Cepet angkat. Ini nggak nyala. Oke, aku stop ya. Itu hanya ilustrasi contoh aja. Salah satu contoh gejala halusinasi auditorik yang dialami skizofrenia. Mungkin Feby, nah ini kan di PPDGJ ada. Coba lihat PPDGJ, kalau bawa PPDGJ sekarang, di sini tertulis pedoman diagnostik skizofrenia yang poin C, yaitu halusinasi auditorik. Tertulis di sini suara halusinasi yang berkomentar secara terus-menerus terhadap perilaku pasien. Itulah yang dimaksud halusinasi auditorik tadi, yang kategorinya skizofrenia. Jadi tidak mungkin gejalanya hanya satu suara aja. Tadi hanya ada berbagai macam suara dan dia berkomentar terus-menerus terhadap perilaku pasien. Jadi pasien sebagai orang ketiga. Ini kan maksud dari PPDGJ ini. Nah, itu Feby bisa cari di YouTube, banyak banget, semua kasus ada. Skizofrenia kataton juga ada, skizofrenia hebephrenic ada, aku pernah lihat. Kemudian gangguan-gangguan depresi, jadi pasien yang menunjukkan kayak, kalau depresi itu ada namanya delusion of nihilistic, jadi waham nihilistic, nanti dijelaskan pasiennya ngomong, aku ini merasa dunia ini benar-benar sudah berakhir, seperti itu, dia ngomong seperti itu. Tinggal cari di YouTube. Jadi sekarang gampang banget sih, YouTube itu sangat membantu menurutku. Itu kalau dari aku sih sukanya YouTube ya. Tapi kalau Kak Farah ada nggak, Kak? Mungkin buku-buku ilustrasi gitu, aku nggak ada sih, Kak, kalau buku ilustrasi, Kak. Kalau aku sih buku ilustrasi itu kalau mau lihat itu di buku UKDI. Jadi kalau di UKDI kan ada ilustrasi-ilustrasi pasien-pasien gangguan jiwa sama misalnya terapi-terapi obat apa yang harus kita berikan gitu.
Untuk klinisnya kan ya. Iya, kalau untuk klinisnya, kalau yang untuk kasusnya yang nggak terlalu berat ya di buku UKDI itu banyak. Gitu, Feb. Gitu ya, Feb. Baik, terima kasih sekali dokter. Yo, sama-sama Iya. sekali, Feby. Ada lagi pertanyaan? Kayaknya Feby tertarik mungkin masuk psikiatri ya. Kayaknya sih gitu. Bisa Kayaknya direkrut ya. bisa kita rekrut. Feby Guna. Feby Guna siapa sih? Feby Gunawan. Kayaknya namanya. Kita rekrut nanti Kak ya. Kita iming-imingi biar masuk psikiatri. Ada Iya lagi? benar. Biar melihat kasusnya secara real ya. Kita bawa ke RSJ aja Kak ya. Nggak perlu lihat YouTube. Oh iya, Feb, juga misalnya kamu mau lihat ECT, Feb. Di YouTube ada, Feb. Orang di ECT itu ada loh. Ada. Tapi kalau mau lihat langsung aslinya nanti waktu koas bisa ngeliat ECT di RSJ. Gitu. Baik dokter, terima kasih banyak. Yuk, ada lagi mungkin teman-teman? Udah nggak ada Kak ya? Nggak ada kayaknya. Atau raise hand coba. Raise hand gitu, ngomong langsung nggak ada nih. Nggak ada ya. Shania, nggak ada pertanyaan? Ya dokter. Nggak ada pertanyaan ya? Mungkin lebih ke, ada nggak sih dok kalau misalkan obat-obat herbal yang dijual bebas kayak gitu tuh gimana ya? Kayak pernah lihat di Shopee gitu, obat anti depresi kayak gitu, 100% herbal kayak gitu dokter. Komentarnya gimana Kak Farah itu Kak? Aku ke Kak Farah dulu deh komentar tentang obat herbal itu Kak. Kalau aku sih pasti banyak banget pasien-pasien itu yang caregiver-nya mau ngasih pasien selain obat dari dokter itu ada obat herbal. Nah, karena kita ini orang medis tidak mengetahui bagaimana cara kerja obat herbal, otomatis aku memberitahu kepada caregiver tersebut untuk memilih mana yang dia yakini. Jadi obat herbal boleh ditambah dengan obat-obat yang dari obat pengobatan dari medis. Tapi kalau untuk cara kerjanya mungkin karena memang kita di sini medis yang nggak tahu cara kerja dari obat-obat herbal. Jadi kalau ada caregiver yang pengen pasiennya itu diberikan obat-obatan selain obat-obat medis, itu ya diperbolehkan saja. Karena apalagi kalau pasien-pasien jiwa ini pertama kali dibawanya kemana coba biasanya? Tadi yang nanya siapa ya? Sherina. Nah, yang tadi yang nanya siapa? Shania. Oh, Shania. Shania dok. Oh yes, Shania. Atau Sherina deh. Kalau pasien-pasien jiwa itu biasanya dibawanya kemana sih pertama kali? Ke dukun dok. Nah, itu dia. Kamu aja udah tahu kan? Pasti di dukun itu nanti diberikan obat-obat herbal atau diberikan jampi-jampian yang menurut mereka itu sudah bisa membuat pasien tersebut tidak depresi, tidak agitasi, atau yang lainnya. Jadi, kalau ada pasien-pasien yang atau caregiver yang nanti banyak tuh yang nanya ke kalian, gimana sih dok obat herbal ini? Atau kalau saya minum obat herbal saja, bagaimana dokter nantinya? Kalau saya pribadi itu tidak menyarankan, tetapi kalau misalnya ibu mau memberikan obat herbal, itu obatnya pertama belum diketahui efek sampingnya apa, lalu belum diketahui dosisnya itu seberapa yang efektif untuk antidepresan atau antipsikotik. Seperti kalau kita di medis kan quetiapin itu nanti misalnya dosisnya 400 mg dia misalnya jadi atau 800 mg jadi antipsikotik, 50 mg jadi sedatif, tengah-tengahnya misalnya jadi mood stabilizer. Nah, itu pun beda dosis pun beda efek samping ataupun efek dari obat-obatan yang kita berikan itu beda. Nah, makanya kalau pasien ataupun caregiver nanti menanyakan seperti itu, ya kita harus jawab betul. Kita sebenarnya nggak tahu, cuman kita nggak bisa melarang mereka untuk menggunakan itu. Tapi tetap harus dikomunikasikan, obat-obat medis tetap harus digunakan, gitu. Karena banyak banget nanti pasien-pasien jiwa itu yang pertama kali, ya nanti ke dukun, atau dari dukun itu
dia ke RSJ dia bawa obat herbal. Obat herbalnya itu nggak boleh putus pada saat pasien dirawat inap di RSJ. Gimana coba kalau kalian jadi dokternya? Nah itu lebih parah lagi ya. Iya, Gitu. saya setuju sama Kak Farah. Memang sebenarnya nggak hanya psikiatri loh, banyak banget kok pasien-pasien yang berusaha justru malah percaya ke alternatif ya kita sebutnya ya, sebut saja alternatif. Ya kayak kalau misalnya patah tulang pasti ke sangkal putung dulu, baru komplikasi baru ke IGD gitu. Sama kayak gangguan jiwa, ke dukun dulu, baru baru ke psikiatri. Dan biasanya hal ini akan kalau di negara berkembang semacam sudah beriringan. Beda sama negara maju, mereka memang lebih sudah trust ke medis. Nah, tugas kita memang sebenarnya kalau saya setuju sama Farah, memang pasien datang, kita nggak bisa mencegah pasien, kamu nggak boleh minum obat ini, Bu. Karena kita memang nggak ngerti nih obat herbalnya gimana cara kerjanya. Tapi kita berkewajiban untuk mengedukasi. Kalau saya mungkin triknya adalah, oke, Ibu minum obat herbal ini, tapi Ibu bisa juga harus minum obat yang saya berikan. Karena ini efek sampingnya, inilah terapi utamanya. Katakanlah obat herbal ini mau Ibu teruskan, monggo terserah Ibu. Tapi dengan tadi yang efek samping yang kita tidak ketahui itu ya, misalnya, terus kemudian obat-obatan psikiatri tetap kita berikan dan tetap harus dilanjutkan seperti itu. Gitu sih, itu salah satu masalah juga ya kalau di dunia kedokteran di Indonesia, masalah-masalah alternatif seperti ini. Ya, kita nggak bisa lepas dari hal itu. Mungkin jatuhnya lebih ke persiapkan mental untuk ngeles, untuk ngomong ke keluarga. Gitu, Shania. Baik dokter, terima kasih banyak. Sama-sama, Shania. Ada lagi? Masih ada 15 menit. Jam 4 ya terakhir ya. Yang cowok mungkin nih, gantian nih. Cowok dari tadi diem aja nih. Itu yang cowok yang Muhana Fawazi Ilyas, kayaknya fotonya bagus. Coba yang itu. Langsung kelihatan ya? Cuy, ini dari 100 udah dari 79 cuy partisipannya cuy. Udah berkurang banyak banget. Muhana. Ada pertanyaan nggak Muhana? Muhana Fawazi Ilyas tuh, coba. Ya dok, bagaimana dok? Karena foto Anda sangat menarik, coba berikan pertanyaan sedikit. Belum dok. Oke, kalau nggak pertanyaan gini deh, kasih kesan pesan buat kita deh. Apa yang kamu dapatkan deh dari tadi dari kuliah kita? Gimana Mas Muha? Panggilannya kesan pesannya baik dok. Terus jelas juga jelasinnya tadi. Tadi sempat sempat AFK dok, sempat jauh dari keyboard, nggak ini kira-kira ke masjid sholat. Oh mantap. Nah, dok, makasih. Terima kasih banyak dok, ilmunya bermanfaat sekali. Oke, sama-sama. Ke masjid tadi kak, dia kak. Cari aman dia. Ya kan lebih pilih akhirat lah kak daripada dunia. Gila aja kak. Oh iya benar. Oke, lagi kalau nggak ada mungkin kita tutup. Ada nggak nih? Kalau nggak ada boleh nggak Shania kita tutup sekarang atau nunggu jam 4 dulu Shania? Boleh dok kalau sudah selesai. Kalau misalkan mau ditutup, silahkan. Shania